A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ati, menerangkan tentang sholat Jumat. Sholatul Jum'ati fardhu ainin ala kulli muslimin mukallafin zakarin shahihin mustaqinin. Sholat Jumat hukumnya adalah fardhu ain untuk setiap orang yang Islam, yang mukallaf itu berarti berakal dan balik, kemudian laki-laki, kemudian sehat, kemudian berdomisili atau mukim, tidak bepergian. Di salat Jumat hukumnya fardhu ain ya, wajib dilakukan atas individu ya, yaitu bagi orang yang muslim mengecualikan orang yang kafir. Orang yang kafir tidak sah salat Jumat ya, dan juga tidak sah ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian mukallaf yang balik dan berakal ya, mengecualikan anak kecil dan orang yang tidak mempunyai akal tidak wajib melakukan sholat Jumat ya. Tapi tidak melakukan sholat Jumat anak kecil tidak apa-apa, malah lebih baik. Kemudian laki-laki ya, mengecualikan perempuan tidak wajib melakukan sholat Jumatan, tapi ketika melakukan sholat Jumatan ya tetap sah, tidak apa-apa. Kemudian sehat, kalau tidak sehat tidak wajib melakukan sholat Jumatan, tapi kok dipaksa melakukan sholat Jumatan ya tidak apa-apa ya. Kemudian mukim atau bertempat tinggal atau berdomisili ya, atau ber-KTP di situ, atau mukim dia mukim di situ, seperti pak santri, seperti orang yang merantau, seperti orang yang ngekos ya, belajar di suatu tempat ya, itu wajib melakukan sholat Jumat. Berbeda ketika orang yang dalam perjalanan melewati daerah yang di situ ada sholat Jumat, maka tidak wajib, tapi sholat malah lebih baik. Syurutu sihatil Jumat, syarat-syarat sahnya Jumat. Antakuna fi baladin aqratan, yang pertama yaitu di desa atau di kota, artinya di pemukiman, di tempat-tempat ada penduduknya ya. Berbeda ketika di perkemahan ya, perkemahan. Jadi orangnya tidak menetap, tapi setiap di daerah suatu membangun kemah atau membuat kemah, kemudian dalam jangka waktu berapa hari kemudian pindah lagi itu berarti tidak bertempat tinggal, tidak menetap di suatu tempat ya, tidak selalu menetap di suatu tempat. Kalau desa kan orang-orangnya sudah menetap, atau kota kan orang-orang sudah menetap. Ketika sudah menetap maka wajib mendirikan Jumatan ya, sebuah desa atau sebuah kota. Sudah ada komunitas, sudah ada banyak orang di sana yang menetap. Kalau berpindah-pindah seperti kemah ya, kemah atau orang yang mempunyai kebiasaan atau adat memang berpindah-pindah, maka tidak wajib Jumatan. Antakuna Jumatan bi'arba'ina, yang kedua yaitu sholat jamaah harus dilakukan berjamaah, minimal orangnya 40 ya. Tidak kurang dari 40 maka tidak bisa diselenggarakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur ya. Itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat harus minimal 40. Ada yang
cukup sholat Jumat itu 30, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 9, ada 8, bahkan ada yang cukup dengan 2 ya. Itu dalam kitab-kitab fikih. Kalau madhab Syafi'i yang kaul asah atau kaul yang paling kuat dalam madhab Syafi'i itu minimal 40. 40 itu yang masjid itu kurang baris ya, kurang barisan, 2 barisan. Dan satu desa itu lebih, laki-lakinya itu 40 ya, laki-laki dewasanya 40 lebih sekali. Antakuna kuluha fi waktu zuhur, yaitu yang ketiga itu sholat Jumat dan khutbah Jumat itu harus dilakukan di waktu zuhur ya. Anta taqaddama aha khutbatani, yang keempat ya didahului dengan 2 khutbah. Nomor 5 Allah tasbiqha au tuqarinuha jumatan ukhra fi baladiha. Yang kelima yaitu tidak didahului atau dibarengi Jumatan yang lain yang masih dalam desa itu ya. Jadi satu desa itu melakukan 2 Jumatan itu tidak boleh, harus 1 Jumatan ya. Kecuali kalau memang penduduknya banyak sekali ya, penduduknya banyak sekali, ketika dijadikan 1 Jumatan saja maka akan terlalu sempit atau terlalu sempit atau terlalu rupek, jadi masakoh nanti seperti zaman sekarang ya, karena setiap desa itu penduduknya banyak sekali. Kalau dipaksakan Jumatan hanya satu tempat atau 1 masjid, maka apa jenis maka terlalu membludak ya, terlalu tidak ada tempatnya ya, atau sangat sempit-sempitan. 2-3 sekarang kalau di desa ya atau di kota itu sudah kebak kok, masjidnya sudah penuh, karena memang alhamdulillah mayoritas negara Islam ya, negara Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, jadi banyak sekali yang Islam, banyak sekali yang pastinya banyak sekali yang melakukan Jumatan. Pastinya juga tidak cukup hanya 1 tempat saja, kecuali kalau di daerah yang minim penduduknya ya, seperti di luar Jawa yang rumah masih jauh-jauhan ya, masih jauh-jauhan, kemudian penduduknya sedikit, yaitu memang sholat Jumat dilakukan dalam satu tempat ya. Kok sedikit kok dilakukan 2 tempat, maka yang dhisik Jumatan sah, yang keri tidak sah, maka diganti dengan zuhur. Tapi kalau sekarang ya sah semua insyaallah. Arkanul khutbatani, rukun khutbah. Mantakunal khatib tahirul muhaddatsan. Khatib yaitu orang yang khutbah itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, karena khutbah itu biman silati rakaataini min zuhri ya, menempati 2 rakaat zuhur. Kan sholat Jumat kan 2 rakaat, sholat zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaatnya itu ditempati khutbah, 2 khutbah. Karena dia menempati 2 rakaatnya sholat zuhur, maka dia juga harus suci. Antakuna saubu wa badanu wa makanu tahiran min najasat. Yang kedua yaitu orang yang khutbah itu badannya, bajunya, tempatnya itu harus suci dari najis, seperti orang sholat lah. Ayakuna masturul aurat. Yang ketiga yaitu harus tertutupi auratnya. Ayakhtuba waqifan in qadara. Yang nomor 4 yaitu khutbah harus dengan keadaan berdiri atau posisi berdiri. Yang kelima ayat lisa bainal khutbah dan tumanina, yaitu khotib itu antara 2 khutbah itu ada duduknya ya, minimal yaitu kadar tumanina.
Ayat syara bil khutbah lasma'al arbaun. Yang keenam yaitu seorang khatib itu harus mengeraskan suaranya, mengeraskan khutbahnya agar minimal orang 40 mendengarkannya. Kalau sekarang itu nganggo mic, otomatis tidak cuma 40 tapi ratusan itu bisa mendengarkan khutbah ya. Ayu walia bainal khutbatan, antara khutbah satu dengan khutbah kedua harus beriringan. Wa bainahuma wa baina salat, dan antaranya dua khutbah dan salat itu harus beriringan. Kudu langsung, tidak boleh ada jeda yang lama. Adzaru tarkil jum'ah, uzur-uzur atau alasan-alasan boleh meninggalkan sholat Jum'ah. Juga ini alasan-alasan boleh meninggalkan sholat jamaah ya. Tasqutul Jum'ah anil marid wal maq'ad wal a'ma wa bil matari syadid. Jumatan itu boleh ditinggalkan ketika satu sakit, terus nomor dua yaitu buta, yang ketiga yaitu karena hujan yang sangat deras ya. Muqat iki artinya apa? Idrakul Jum'ah, kapan orang itu bisa menemui Jumat atau bisa dikatakan dia sholat Jumat. Yudrikul Jum'ah man adraka raka'atan ma'al imam wa ya'ti ba'da salam bi raka'atin ya jaru biha wa man lam yudrik raka'atan yanwi Jum'atan wa timu zuhra. Orang itu bisa menemukan sholat Jumat ya, dianggap melakukan sholat Jumat itu minimal dia menemukan imam, berbarengan imam satu rakaat bersamanya, yaitu gambarannya itu di ini mengikuti imam pada rakaat kedua ya. Kurang dari rakaat kedua maka dia tidak menemukan sholat Jumat, tapi dia melakukan sholat duhur walaupun niatnya sholat Jumat. Contohnya dia menemukan imam pada tahiyat akhir imam ya, tahiyat akhir imam, maka dia sholat niat sholat Jumat, tapi setelah salam dia menyempurnakan sholatnya dengan sholat duhur yaitu 4 rakaat. Wayati ba'da salam bi raka'atin jarubiyah, ketika dia menemukan imam masih satu rakaat ya, dia menemukan satu rakaat berarti rakaat kedua, maka dia setelah salamnya imam dia menambahi satu rakaat ya, menambahi satu rakaat, tidak ke 4 rakaat. Wa malam yudrik raka'atan yanwi Jum'atan, ketika tidak menemukan satu rakaat yaitu menemui imam sudah 2 rakaat ya, baik menemui imam pada julus akhir atau imam sudah i'tidal atau sudah sujud rakaat kedua, maka dia tetap makmum kepada imam niat sholat Jumatan, tapi setelah salamnya imam dia menyempurnakan sholat duhur yaitu menjadi 4 rakaat. Sunanul Jum'ati, kesunahan-kesunahan yang dilakukan pada sholat Jumat. Al-huslu, yang pertama yaitu mandi, watanzifu, dan bersih, taklimul adzafir, memotong kuku, atau tayyib, memakai wangi-wangi, labisul abiyadi, memakai pakaian putih, al-insyatu fil khutbah, ketika khutbah mendengarkan, at-tabkiru al masjid li ghairil khatib, ketika ke masjid berangkatnya pagi-pagi selain orang yang khutbah nyoto akhir, tapi terlalu akhir, yaitu pas khutbah baru datang, kelihatan gagah ya. Sholatul Idaini, sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah yang kokoh. Halal mukimi, untuk orang yang mukim, wal musafiri, dan orang yang bepergian, wal hurri, dan orang yang merdeka, wal abdi, dan orang yang budak, jamaatan, baik dilakukan secara jamaah furoda atau sendirian. Jadi sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu kesunahannya secara umum ya, baik dia berdomisili
tidak bepergian ya, ataupun bepergian, tetap disunahkan melakukan sholat hari raya, baik dia budak atau merdeka, baik itu disunahkan melakukan sholat hari raya, baik dilakukan sholat dengan berjamaah atau sholat sendirian ya. Wa ya raka'atani wa waktuha min tul isam sila zawal. Dari raya itu 2 rakaat dan waktunya yaitu mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari ya. Berarti habisnya sholat subuh sampai zuhur. Kaifiyatuha yukabbiru takbiratal ihram tsumma yaqra'u du'a al-iftitah. Yang pertama yaitu takbiratul ihram ya, dengan niat melakukan sholat hari raya. Yang kedua yaitu membaca doa iftitah dan ta'awud. Yang ketiga yaitu tsumma yukabbiru sab'a takbiratin, takbir 7 kali. Yang keempat tsumma yaqra'ul fatihah was surat jahran wa fi rakaat tsaniyah yukabbiru khamsan ba'da takbiratul qiyam. Yang keempat yaitu setelah takbir 7 kali membaca surat Fatihah dan membaca surat-surat dengan suara yang keras. Kemudian pada rakaat yang kedua dia takbir 5 kali setelah takbirnya berdiri. Kalau ditambah dengan takbirnya berdiri berarti 6 kali. Tsumma yaktubul imam khutbataini yukabbiru fil ula tisana fi sanati sab'an. Setelah melakukan sholat Jumat kemudian imam berkhutbah dan 2 khutbahan. Khutbahnya sama dengan syarat-syaratnya khutbah di sholat Jumat, yang mana untuk khutbah pertama takbir 9 kali ya, perbedaannya itu, dan khutbah kedua takbir 7 kali. Tapi khutbah dalam sholat hari raya itu dilakukan setelah sholat hari raya, tapi kalau sholat Jumat sebelum melakukan sholat Jumat, perbedaannya seperti itu. Alladzi yusannu yaumal idaini, hal-hal yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Al-ghuslu, yang pertama itu mandi, yang kedua at-tazayyun bi asmanis siyab, yaitu memakai pakaian yang paling bagus atau yang baru atau yang paling bagus ya, atau pakaian yang bagus lah. Makanya ketika hari raya itu banyak yang pakai pakaian baru ya. Walaupun ada makalah laisal id liman saubuhu jadi walakin al id liman ta'atuhu tazid ya. Hari raya itu bukan buat orang yang hanya mementingkan bajunya baru, sarungnya baru ya, kerudungnya baru, sandalnya baru, bukan. Tapi hari raya itu buat orang yang taatnya bertambah. Laisal id liman saubuhu jadid walakin liman ta'atuhu tazid. Walaupun ya secara maksudnya ya taatnya tambah, bajunya baru, orang ya taatnya tambah saja. Ya, bajunya baru, taatnya kurang bertambah, tidak bertambah ya kurang bagus lah. Artinya tidak hanya fisik saja yang dipaes, yang disolek ya, tapi ibadahnya, ketaatannya ini juga disolek. Al-jaru bitakbir fil manazil wal aswaq wat turuq min awal lailatul id hatta syal imam fi sholati. Kesunahan, hal sunahan yang dilakukan pada hari raya yaitu melakukan takbir secara keras ya, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, di pasar-pasar, di jalan-jalan ya, mulai dari malam hari raya sampai imam itu menjalankan sholat id. Yang keempat at-takbir akibat kulli sholatin min subhi yaumi arafah ila asri akhir yaumi tasrik. Yang keempat yaitu ketika sholat ketika hari raya Idul Adha ya,
ini disunahkan untuk takbir terus menerus ya, setelah setiap sholat 5 waktu, mulai dari subuhnya hari Arafah, berarti subuhnya tanggal 9 Zulhijjah sampai asarnya hari Tasrik itu setiap selesai sholat disunahkan untuk melakukan takbir ya. Kalau hari raya Idul Fitri hanya malam hari raya sampai imam melakukan sholat. Kalau hari raya Idul Adha malamnya juga sama, setiap selesai sholat mulai tanggal subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Salatul janazati, bab menerangkan salat jenazah. Alladzi yajibul mayit ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu wa ya fardu kifayah. Hal-hal yang wajib dilakukan untuk mayit, yang pertama yaitu memandikannya, kemudian yang kedua mengkafaninya, kemudian menyolatinya, kemudian mengiburnya. Dan kesemaan itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi kewajibannya itu objeknya semua, tapi ketika dilakukan sebagian maka sebagian yang lain sudah gugur. Ghuslul mayit yusalu salah marrat. Cara memandikan mayit yaitu mayit dibasuh 3 kali. 1 kali boleh kalau memang rata ya, tapi 1 kali rata itu sulit. Nah, makanya 3 kali baiknya. Al-ula bisidrin, yang pertama yaitu dengan godhong widara ya. Godhong widara itu apa ya? Godhong widara. Airnya dicampur dengan godhong widara ya. Wasanatu bimaan, yang kedua itu dengan menggunakan air biasa. Wasali satu yaitu yang terakhir bikafurin, dengan menggunakan air yang dicampur dengan minyak kapur. Lebih dari 5 kali enggak apa-apa ya. Kadang kalau neng Jawa itu airnya banyak ya, biar. Tapi terakhirnya dengan menggunakan banyu kapur atau air yang dicampur dengan minyak kapur, kemudian jangan dibilas lagi, biar wangi ya. Wa yusanu ayyusala fi qamisin wa fi khalwatin wa ala murtafi. Dan disunahkan ketika memandikan mayit yaitu memakai gamis mayitnya yang menutupi aurat, dan juga harus di tempat yang sepi, jangan di tempat yang rame ya, yang terbuka yang bisa dilihat orang banyak. Tidak cukup mewakilkan mahramnya 2 orang atau 3 orang ya, untuk memangkunya ya, dan membantu proses pemandiannya. Yang ketiga yaitu memandikan di tempat yang tinggi ya, bukan diletakkan di dasar tanah, tapi di meja atau di pangkuan orang yang memandikan. Takfinul mayit, cara mengkafani mayit. Yusannu takfinuhu bisalasil faid. Mengkafani mayit itu sunnah dengan 3 mori, 3 lapis kain. Wal mar'atu bi izarin wa khimarin wa qamisin wa lafafataini. Dan disunahkan mengkafani mayit perempuan, tadi mayit laki-laki, itu dengan sarung, kemudian dengan kerudung, kemudian dengan baju gamis, kemudian dengan dua kain mori ya, dua lapis mori, 2 lapis kain mori. Furudus sholati alaihi, kefarduan menyolati mayit. Aniyatu, pertama niat, yaitu niat menyolati mayit ya, agar tujuan sholat mayit sudah cukup ya. Arba'u takbiratin, melakukan takbir 4 kali. Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah pada setelah takbir pertama. As-sholatu ala nabi, membaca sholawat nabi pada takbir yang kedua. Ad-du'a lil mayyit ba'da salasati,
mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Al-qiyam lil qadiri, dan berdiri, ya, salatnya dengan keadaan berdiri. Assalamu, kemudian salam. Setelah takbir yang keempat itu ada yang mengatakan boleh tidak membacakan doa mayit lagi ya, tapi ada yang mengatakan sunnah membacakan doa mayit lagi. Contohnya yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walau, ya, dan lain sebagainya, doa-doa untuk mayit. Itu setelah takbir yang ketiga dan juga setelah takbir yang keempat. Tapi ada yang mengatakan setelah takbir keempat diam ya tidak apa-apa. Makanya di sini diterangkan doa lil mayit ba'da salisah, ya, doa lil mayit ba'da rabi'ah, ya enggak ada. Cuma ketika membaca ya enggak apa-apa, malah lebih baik. Dafnul mayit, cara mengubur mayit. Aqallu dafni wat'ul mayit fi khufratin tamna'u zuhura raihatihi wa tahfazuhu munasiba wa yajibu dafnul mustaqbil qiblah. Mengubur mayit minimal yaitu meletakkan mayit dalam lubangan, lubangan atau keduan, ya, yang mana keduan tersebut itu sedalam lubangan yang bisa mencegah terciumnya baunya mayit, ya. Yaitu sekitar 2 meter tambah sedikit, ya. Sebab kalau dalam kitab itu sak ngadekan sak pengawe, antaranya 2 meter lebih sedikit itu. Dan juga kedalamannya itu bisa menjaga dari keduane hewan buas ketika seumpamanya ada hewan buas yang mau mencari bangkai-bangkai. Ketika ngeduk 2 meter kan terlalu dalam, dia tidak bisa. Wajib tafnu mustaqbil kiblat, diwajibkan menghadap kiblat, mengubur mayit dengan menghadap kiblat. Sunanud dafni, tapi kiblat di sini adalah jihah mungkin, ya, pokoknya menghadap ke barat lah mungkin. Sunanud dafni, batas minimalnya itu yang penting ya kedalamannya kedalamannya bisa mencegah baunya dan mencegah hewan buas untuk mengeduknya kembali, ya. Yang 2 meter, ya, yang 2 meter itu batas idealnya utawa paling baik, ya, paling baik. Iki ayu do'al mayit fi qabrin umkuhu qomatan wa bastaton, ya. Meletakkan mayit dalam kuburan yang kedalamannya itu 1 berdirian orang dan 1 lambaian, ya, sekitar 2 meter lebih sedikit, itu idealnya. Kalau minimalnya yang penting bisa mencegah baunya. Wal sakakhadu biturab, pipinya ditempelkan dengan gelu istilahnya, atau lebu yang dibuat dari tanah itu. Ba'da izalatil kafani anhu, meletakkan pipinya setelah melepaskan, menguculi kafan darinya, menguculi talinya. Wa yud'a fi lahdin yusaddu bilabanin, dan diletakkan di lahat. Lahat itu ruang landak, ya, ruang landak, yaitu kuburan yang di pinggirnya itu dibolongi, di pinggir bagian dalam, jadi harus dibolongi, kemudian mayatnya dimasukkan, kemudian dikasih papan miring, ya. Kemudian yusadu bilabanin au khosabin, yaitu nanti ditutup dengan papan atau ditutup dengan bata.
wa ayulaqana ba'da dafni, dan setelah dikubur ditalqin. Kesunahan lagi itu ketika setelah dikubur ditalqin. As-sholatu ala sikti, salat untuk bayi keluron ya, bayi keluron yang mati atau bayi prematur yang meninggal. Idza kharaja min batni ummi qabla tamami sittati asyhurin yusalu wa yukafanu wa yusalla alaihi in sarraha indal wiladah. Ketika ada bayi prematur ya yang keluar dari perut ibunya sebelum 6 bulan, kemudian dia itu lahir dan bisa menjerit ya, kemudian mati ya, atau bisa bergerak-gerak ya, kemudian mati, maka bayi prematur tersebut itu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur ya, karena dia dihukumi seperti orang dewasa ya, karena dia ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya, mengecualikan ketika dia lahir tidak menjerit atau tidak bergerak ya, maka hanya wajib dimandikan, dikafani, dan dikubur, tidak disolati ya. Karena apa jenis minimal kandungan itu 6 bulan satu ya, artinya wong kok 6 bulan 7 bulan itu kemungkinan hidup itu lebih banyak. Yang kedua yaitu untuk peniupan roh itu biasanya 4 bulan ya, 4 bulan, berarti kan kamu kebanyakan ada tanda-tanda kehidupan ya, tanda kehidupan. In sarraha indal wiladah, ketika pas lahir itu ada jeritan ya, kemudian dia meninggal. Au dhaharat amaratul hayat fi ka'anik talaja taharraka, atau ada tanda-tanda kehidupan setelah lahir, contohnya dia gerak-gerak ya, walaupun tidak menjerit, maka yusalu wa yukafanu wa yusalla alaih, dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur hanya dewasa, orang dewasa. Wa illa fayajibu biswa takfinu wa tafnuhu wa tarmal sate, tidak menjerit ya, tidak menjerit dan tidak gerak-gerak, maka kewajibannya dimandikan, dikafani, dan langsung dikubur, tidak disolati. Wa tahrumali salat, haram disolati, wa in balagha zamana nafiru, walaupun dia itu sudah berumur waktu peniupan roh, wa huwa mi'atun wa asyruna yauman, yaitu waktu peniupan roh itu 120 hari atau 4 bulan ya. Kalau lahir sudah melewati 4 bulan tapi tidak menjerit atau tidak bergerak, maka kewajibannya hanya dimandikan, dikafani, dan dikubur saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.